Tentang hal ini kita baca di ayat 7 sampai ayat 10 surat Asy-Syams, surat ke-91 ayat 7 sampai 10. Ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsin, demi nafsu. Ya, Allah bersumpah demi nafsu dan penyempurnaan ciptaannya. Nah, sering bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan pentingnya sesuatu ingkang pun dadosaken sumpah kula wau. Kalau Allah bersumpah demi waktu duha, wa duha berarti waktu duha niku penting. Wal asri, demi waktu berarti waktu niku penting. Wal lail, demi waktu malam berarti malam niku perkawis penting. Karena penting, maka isyarat perintahnya adalah perhatian. Kalimat sumpah kalau wau tersirat perintah untuk memperhatikannya. Ya. Dawuh supados kula sami purun gatosaken. Dalam ayat 7 sampai 10 surat Asy-Syams kalau wau, sumpah Allah terhadap nafsu menunjukkan pentingnya perkawis nafsu menika. Sehingga perhatikanlah oleh kalian. Kenapa harus diperhatikan? Karena mutu kualitas kula sami menika, mutu kamanungsan kita menika sangat ditentukan oleh nafsu kala wau. Lebih tepatnya perlakuan terhadap nafsu. Di ayat 53 surat Yusuf menika pun ngendikaken la ammaratum bisu, nafsu menika benar-benar mengajak kepada perbuatan dosa. Ya, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku, yakni kecuali yang ditundukkan dan dididik dengan tuntunan agama menika. Maka nafsu yang ada dorongan berbuat dosa, tapi juga ada dorongan berbuat takwa, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha kala wau, pundi sak mangke ingkang langkung ageng doronganipun niku gumantung kados pundi kula sami purun boten didik nafsu menika. Nah, sehingga nafsu yang dirahmati menika nafsu yang dididik dengan syariat mawi agami menika. Hasilnya dorongan berbuat takwanya yang akan menguat. Nah, ini yang disebut dengan ya qad aflaha man zakkaha. Beruntung siapa yang mensucikan nafsunya, yaitu yang mau mendidik nafsu dengan tuntunan agama, sehingga menjadi kuat dorongan untuk berbuat takwa atau kabecikan kula wau. Nah, di sini kita belajar kados pundi harus ada kesungguhan dan keseriusan untuk didik nafsu. Ini yang diistilahkan dengan tazkiyatun nafs, pensucian. Sehingga nafsunya menjadi nafsul mutmainnah, dan tatkala kita kembali kepada Allah akan dipanggil dengan prestasi ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, ya, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi olehnya. Masuklah ke dalam ya jamaah hamba-hambaku. Sangat mendat pelajaran ngatos-atos kalian nafsu, ya, bersungguh-sungguh mendidik dan menundukkannya agar ia menjadi nafsul mutmainnah, tenang dengan iman dan taat kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nika dumugi ayat 53 dan sudah masuk di awal juz ke-13, berarti lesinau Quran bos rolas juz. Nggih, pinten tahun rolas juz niku? Serasa dihitung, nggih.
diniati ngasek sak hatame nggih 30 juz nggih. Baik, mungkin ada yang ditanyakan silahkan. Konten pertanyaan atau hal yang mau disampaikan barangkali monggo silakan konten ya, baik. Izin bertanya, gimana tersebut? Apakah termasuk syirik kalau ada yang mengatakan saya minum obat dari dokter sembuh, obatnya cocok? Ya. Ada juga yang mengatakan minum obat tidak sembuh karena obatnya tidak cocok. Ya, ini pertanyaan yang pertama. Syirik nopo mboten? Kalau meyakini sing menyembuhkan obati bisa dikatakan ya syirik karena yang menyembuhkan hakikatnya Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan. Ya, bukan berarti tidak perlu berusaha atau berobat, wajib berobat itu karena usaha itu diwajibkan. Oke. Tetapi harus meyakini ingkang maringi kesembuhan niku Gusti Allah. Nah, obat niku namung lantaran. Oke. Nah, buktine napa? Asring kula aturaken buktine ana wong lara, larane padha, obate padha, doktere padha. Sing siji mari, sing siji mati. Nggih. Nah, berarti Gusti Allah sing menyembuhkan. Tapi berobat wajib. Dan obat itu diramu ya dengan unsur-unsur yang kalau dimasukkan ke dalam tubuh akan bekerja atau berproses sesuai diagnosa dokter, yang ini memperhatikan sunatullah fil kaun. Ya, sunatullah fil kaun itu ketetapan Allah di alam semesta. Dokter niku nggih sinau meneliti, nanti sing ramu obat menika dari farmasi menika nggih meneliti unsur-unsur yang bermanfaat proses kesembuhan manusia, itu semua mengikuti ketentuanipun Gusti Allah. Ya. Artinya Allah yang menetapkan seluruh unsur kalau kan bekerja dengan baik di dalam tubuh manusia. Sing ngatur sedaya menika Gusti Allah gitu. Ya, nek usahane wajib. Nah, baik menika nggih, tetapi ya mungkin kalau dalam bahasa lisan sing dikarepke mboten ngoten, yang dimaksudnya itu bukan obat sing mareke, ya tentu tidak dihukumi syirik. Sebab ngeten ada adat tradisi yang harus diperhatikan untuk mengambil kesimpulan hukum. Ya, ini contohnya ngeten nggih. Kalau ucapan itu ya punya maksud A bisa juga dimaksudkan B, maka tidak bisa dimutlakan dengan satu maksud saja. Ya, bahkan kalau itu diungkapkan dengan tradisi kebiasaan maksud umumnya seperti A, kita tidak bisa menghukumi dengan maksud B. Ini contoh nggih. Orang Arab itu biasa kalau berbicara untuk menguatkan pembicaraannya, menekankan satu pembicaraan, itu biasa dengan kalimat wallahi, tallahi, billahi, demi Allah. Tapi kata demi Allah itu tidak selalu karepe sumpah. Nek wong Arab. Maka jenengan mangke saged maos ayat 89 surat Al-Maidah. Allah berfirman, apa yang dihukumi sebagai sumpah hanyalah ucapan yang dimaksudkan sebagai sumpah. Ayat itu turun karena tradisi lisan orang Arab kalau menggunakan kalimat sumpah orang mesti karepe sumpah. Nah, ning ketika dia mengucapkan kalimat sumpah itu dengan maksud bersumpah, barulah dihukumi sebagai sumpah. Terus ada kafarat sumpah kalau dia dilanggar.
Contoh sanes riyen nanti kita aturaken wonten mriki. Di masyarakat kita menika kalau wanita sudah bersuami niku jeneng burine niku nganggo jeneng bojone. Gitu. Bu Ari Bambang misalnya, Bu Yanti Joko niku mesti Bambang napa Joko niku garwane, ngoten nggih. Ini tradisi pengucapan oleh lisan di masyarakat kita sudah dimaklumi seperti itu. Nenek teng Arab jeneng neng burine niku mesti bapak nih. Terus nggih. Maka tidak bisa dihukumi ketika jenengan menuliskan nama suami di belakang nama penjenengan terus dianggap niki memalsukan nasab. Ya, karena dulu ada yang melarang itu haram hukumnya, kan itu sama dengan memalsukan nasab. Sebab nama di belakang itu adalah nama orang tuanya. Itu tradisi masyarakat Arab mriko. Nek teng mriki kalau wanita sudah bersuami ada nama laki-laki di belakangnya niku berarti garwani. Orang sudah maklum itu. Maka tidak bisa dihukumi memalsukan nasab. Nah, ini yang oleh para ulama kemudian dirumuskan dengan kaidah al-adah muhakkamah. Ada tradisi harus diperhatikan, dipertimbangkan untuk mengambil kepastian hukum. Ngerti nggih? Nah, ada tradisi penulisan yang terhormat. Padahal yang itu yang paling toh nggih. Yang paling niku Gusti Allah. Napa nek nulis yang terhormat terus dadi syirik? Nggih mboten, wong karepe niku hanya menghormat, tidak berarti meyakini ini sebagai yang paling. Nah, ini tradisi dalam berkomunikasi kemawon. Maka berkaitan dengan obat kalau wong nggih ngoten. Kalau dalam pembicaraan tadi karepe niku mboten semata-mata obate sing mareke nggih mboten syirik ya. Tapi mungkin lebih aman kalau mengatakan alhamdulillah Gusti Allah maringi kula sehat lantaran obat, lantaran kula njaga tenanan, ada usaha-usaha yang lain dan sebagainya. Boleh tidak menerima hadiah setelah membayar pajak PBB? Niki sing ngadiahi sinten? Hadiah itu hukum asalnya boleh. Tahabu. Hendaklah engkau saling memberi hadiah, maka akan tumbuh saling cinta di antara kalian. Tapi yang perlu dicermati adalah ya hadiahnya itu sumbernya dari mana, wujud hadiahnya apa. Terus niku jane hadiah nopo sanes hadiah, karena len jenengi hadiah saged kemawon jane dudu hadiah. Maka dalam fikih itu ya hukum itu didasarkan hakikatnya bukan penamaannya. Kadang wonten tiyang menika menyuap ya, menyuap niku napa nyogok. Tapi tembunge niku sedekah, hadiah. Bu, padahal niku nyogok umpami Bu, benjang niku kula nyalon. Nanti kalih nyuwun dongane jenengan nggih niki sekalian titip sedekah kagem. Nah itu bisa salah ya kalau sekedar nama saja ya. Tapi prinsipnya kalau hadiah dari sumber yang halal silahkan. Selesai ya. Kemudian itu doa kesembuhan kagem Ibu Eni Saraswati. Nggih, mugi pinaringan sabar, sembuh dan sehat kembali. Lajeng menika ugi menantu dari Ibu Utami. Sopo mantune nggih? Wis pokoke mantune. Alhamdulillah, matur nuwun Ustaz Sigit yang telah mengisi Sabtu Duha pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu, bagi kita semuanya, dan semoga kita selalu beristiqomah di jalan Allah. Infak pada Sabtu pagi hari ini alhamdulillah berjumlah Rp3.400.000. Jamaah yang hadir 800. Baik.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo pun sempurnakan anggenipun kita pengaosan injing menika kanthi panjenengan donga mugi ingkang dados kabetan kula sami pun ijabah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya Allah ya Rabbana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Ghafur, wahai Allah yang maha pengampun, ampuni dosa-dosa kami semua. Kami meyakini hanya Engkau yang mengampuni dosa, maka ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami kurang dalam beribadah dan melakukan kebaikan yang Kau perintahkan. Ampuni kesalahan dan kekurangan kami. Ya Allah, bimbing kami untuk melaksanakan perintah-Mu, mengikuti sunnah Nabi-Mu. Yang benar, kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Ya Allah, di antara kami yang tengah sakit, karuniakan kesabaran dalam ujian sakitnya, pahala berlipat ganda karena kesabarannya, kafarat kesembuhan dan kesehatan untuknya. Ya Allah, di antara kami yang terlilit hutang, karuniakan kemudahan untuk menyelesaikan dan membayar hutangnya. Karuniakan rezeki yang banyak dan berkah dari sisi-Mu. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam beribadah kepadamu, sibukkan kami dengan amal-amal kebaikan sehingga tidak ada waktu untuk melakukan keburukan. Ya Allah, mampukan kami untuk senantiasa membaca kitab-Mu, menghafalkannya, mempelajarinya, mengamalkannya sehingga ia dengan Al-Quran. Ya Allah, mampukan kami menetapi sunnah Nabi-Mu sehingga kami menjadi bagian dari umatnya yang peroleh syafaat beliau di hari kiamat kelak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammad ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Monggo yang mau berinfak untuk sumur, kotak infaknya ada di depan Ibu. Matur nuwun.